Halo teman-teman, salam sehat selalu. Beberapa jam ke depan kita akan menyaksikan pertarungan sengit pasti menegangkan, mendebarkan antara Manchester City dan Liverpool di semifinal Piala FA yang akan berlangsung di Stadion Wembley. Pasti salah satu di antaranya akan mengucapkan selamat tinggal entah City atau Liverpool ketika keduanya menyelesaikan waktu normal sepanjang 90 menit dan tentunya ada injury time. Jika pertandingan berakhir imbang dalam waktu normal akan diperpanjang 2 kali 15 menit dan juga ketika masih imbang akan ditentukan lewat adu penalti. Kita akan lihat ya, siapa yang akan meneruskan langkah menuju ke babak final Piala FA dengan menunggu laga yang akan bermain besok di antara Chelsea dan Crystal Palace yang juga berlangsung di Wembley. Menarik untuk saya bicarakan saat ini sebelum pertandingan itu berlangsung pada jam 21.30 ya waktu Indonesia bagian barat, dan Anda bisa menyaksikan di MNC. Ya, pertandingan akan disiarkan secara langsung. Ini tentang siapa yang akan membuat gol ya, dalam pertandingan City dan Liverpool. Kalau melihat kita bicara khusus, fokus, tidak kemana-mana, hanya di Piala FA, ada 3 pemain yang, bahkan 4 pemain, yang agak menonjol di antara City dan Liverpool kalau urusan mencetak gol. Nah, kita lihat pertama di City. City itu bermain 4 kali sejak di putaran ketiga, mereka sampai di babak perempat final, itu mereka total mencetak 14 gol. Kemasukan 3 gol. Dan di 14 gol itu ada satu pemain, Riyad Mahrez, membuat 4 gol. Kemudian Ilkay Gundogan membuat 2 gol. Ya, jadi ada 10 pemain sebenarnya dari City yang mencetak gol di antara 14 gol mereka khusus di Piala FA. Nah, saya sudah katakan tadi yang menjadi top skor saat ini sementara adalah Riyad Mahrez. Bahkan Mahrez itu mencetak 4 gol itu di 3 pertandingan terakhir. Secara berturut-turut melawan Fulham ya, di putaran keempat, ya. Kemudian melawan Peterborough, bahkan dengan Fulham dia 2 gol, Peterborough 1 gol saat mereka menang 2-0 di markas Peterborough, dan terakhir mengalahkan juga Southampton ini di St Mary dengan telak 4-1, dan Mahrez main dari bangku cadangan dan mencetak gol terakhir ya untuk bisa melengkapi 4 gol dari City. Sementara Gundogan itu mencetak gol di putaran ketiga ya, saat menghadapi Swindon dan juga menang dengan 4-1, dan juga di putaran keempat ketika mengalahkan Fulham di Etihad ya dengan 4-1. Jadi sisanya itu dibagi merata oleh Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Jack Grealish, John Stones yang mencetak gol, juga ada pemain muda Charlton Palmer, Bernardo Silva, mereka lah yang mencetak masing-masing 1 gol ya. Dan tentunya dengan 4 gol ini memungkinkan peluang bagi Mahrez, pemain Aljazair berusia 31 tahun ini, untuk bisa menambah lagi pundi-pundi golnya menjadi 5, bahkan mungkin 6. Dia bisa mencetak gol saat menghadapi Liverpool dan menjadi pencetak gol terbanyak untuk Manchester City dan bahkan mungkin di turnamen ini. Kalau Mahrez itu dimainkan lebih awal oleh Pep Guardiola di dalam starting 11 Manchester City. Karena biasanya juga ini Mahrez selalu bangkit dari bangku cadangan sebagai super sub. Dalam pertandingan terakhir juga melawan Southampton, yang ditampilkan di lini depan adalah Gabriel Jesus, Jack Grealish, dan Raheem Sterling yang bermain. Dan Mahrez tampil di babak kedua sebelum dia mencetak gol keempat. Nah, inilah pemain yang berpotensi besar untuk mencetak gol. Kemudian ada Ilkay Gundogan yang sudah membuat 2 gol. Dan dia akan menjadi kapten ke-11. Gundogan ini mengisi posisi dari KDB, Kevin De Bruyne, yang tidak akan bermain karena mengalami cedera menghadapi ATM. Mahrez bisa mencetak gol. Tentunya lebih banyak akan ditentukan sejauh mana dukungan dari lini belakang dan tengah untuk bisa memberikan pasukan bola terhadap Mahrez. Termasuk adalah Bernardo Silva, Rodri, dan juga Gundogan, yang pasti diharapkan untuk bisa menopang agar Mahrez bisa mencetak gol. Di samping juga pemain-pemain belakang termasuk Cancelo yang akan pasti mungkin mengisi posisi dari Kyle Walker di kanan ketika Kyle Walker
tidak bisa bermain. Kita akan tunggu apakah Mahrez akan mencetak gol lagi melawan Liverpool di Wembley, termasuk dengan Ilkay Gundogan. Bagaimana dengan Liverpool? Liverpool itu dalam 4 pertandingan, ya, sebelum mereka masuk ke semifinal, pencetak gol terbanyak mereka justru pemain asal Jepang, Takumi Minamino. Ini bagus. Minamino mencetak 3 gol ya sejauh ini. 2 diantaranya ketika melawan Norwich di Anfield, dan dia mencetak gol ketika menang 2-1. Karena Liverpool ini dari 4 pertandingan di Piala FA musim ini diuntungkan dengan 3 kali Liverpool itu bermain di kandang. Ya, hanya 1 kali di babak perempat final mereka tandang ke City Ground menghadapi Nottingham Forest dan menang 1 gol lewat Diogo Jota. Jadi selain Minamino, pemain lainnya yang mencetak gol lebih dari 1 adalah Diogo Jota yang mencetak gol tunggal yang membawa Liverpool ini melaju ke babak final, dan dia juga berperan besar ya untuk bisa bermain dengan Liverpool di saat Liverpool melawan Cardiff ya, dan dia juga ikut membuat gol di sana di samping Minamino. Jadi hanya ada 6 pemain dari 10 gol Liverpool dan kemasukan 3 gol sejauh ini 6 pemain saja. Kalau City dengan 10 pemain, maka Liverpool cuma 6 pemain. Dan 6 pemain itu selain Minamino dan Jota, ada Bobby Firmino ya yang mencetak gol. Kemudian ada pemain muda Harvey Elliott, Kaito Gordon, dan juga Fabinho. Oh ya, saya hampir lupa, Fabinho juga mencetak 2 gol. Mencetak 2 gol ketika tampil yang melawan Shrewsbury dalam pertandingan pertama ya di Januari, dan menang dengan 4 gol, dan dia membuat 2 gol. Jadi selain Minamino dengan 3 gol, ada Jota dengan 2 gol, dan juga dengan Fabinho. Jadi inilah pemain-pemain Liverpool yang berpotensi bisa mencetak gol. Namun pertanyaannya, apakah Jota akan dimainkan lebih awal di starting line up oleh Jurgen Klopp? Ini yang masih akan dipertanyakan. Kalau Fabinho dan Jota, ini kita akan lihat nantinya. Ya. Minamino ini juga akan dimainkan juga apa di awal, kita lihat nantinya. Ya. Apakah Luis Diaz akan dimainkan duluan atau dengan Bobby Firmino, Mo Salah, Mane, karena banyak opsi yang akan dilakukan oleh Jurgen Klopp dalam pertandingan ini, termasuk dengan penjaga gawang. Apakah juga Alisson atau Kelleher? Karena kalau melihat dari 4 pertandingan, Kelleher bermain 2 kali, di putaran ketiga dan keempat, kemudian di putaran kelima dan perempat final diambil alih oleh Alisson. Tapi saya pikir Alisson yang akan berdiri di bawah Mister, tentunya yang akan dimainkan oleh Klopp. Sama juga dengan di City, apakah Ederson Moraes atau Zak Stevens? Karena Zak Stevens juga bermain ya dari awal, dengan Ederson Moraes itu bermain hanya di putaran kelima kalau nggak salah. Ya, mereka bisa bermain, dan kita akan lihat Pep memberikan kesempatan kepada siapa. Lagi-lagi pasti Ederson Moraes, karena ini pertandingan krusial ya, yang gengsi akan dipertaruhkan di atas segala-galanya ya. Dan pasti penjaga gawang terbaik lah yang akan dipilih, dan Ederson Moraes yang akan tampil di bawah Mister Manchester City. Soal Mahrez apakah mau dimainkan lebih awal itu menjadi urusan bagi Pep Guardiola ya, untuk melihat segala kemungkinan yang ada di lini depan. Dan kita berharap bahwa pertandingan ini akan berlangsung seru sepanjang pertandingan, dan ada gol-gol menawan yang lahir, karena kita tahu bersama dalam 2 pertemuan sebelumnya di IPL lahir 8 gol dari kedua tim saat bermain 2-2 baik di Anfield dan di Etihad. Ya, saya juga bisa mengharapkan bahwa di Wembley nantinya kedua tim akan mencetak banyak gol ya, sehingga pertandingan ini berjalan dengan sangat seru, karena 2 tim terbaik yang ada, bukan saja di Liga Premier Inggris, tapi mungkin saat ini di dunia, yang menempatkan Manchester City dan Liverpool. Silakan Anda berkomentar bagaimana hasil pertandingan nanti, dan siapa yang akan mencetak gol. Apakah Mahrez kembali akan mencetak gol, atau Gundogan, atau pemain lainnya di sisi City. Sementara di Liverpool, apakah Jota dan Minamino akan kembali mencetak gol bersama dengan Fabinho. Kita nantikan bersama. Ciao.